Izin ya Bu Guru, pada teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya di sini akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Hana, Haya, Najmi, Afifah, Kirana, hadir, Nabila, hadir. Hari ini komplit ya, nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, silakan siapkan pena, pensil, dan buku tulisnya ya. Sudah semuanya? Sudah. Untuk materi kita pada hari ini tentang cerita rakyat. Sudah ada yang tahu? Belum. Oke, ini akan menjelaskan dulu ya.
Yang pertama, penggunaan majas atau gaya bahasa. Yang kedua, penggunaan diksi. Yang ketiga, penggunaan kalimat deskriptif dan normatif. Yang keempat, penggunaan kata kerama. Oke, untuk contoh penggunaan majas atau gaya bahasa, udah ada yang tahu? Belum, Bu. Majas atau gaya bahasa misalnya metafora, ayo. Nah, yang kedua itu penggunaan diksi atau penggunaan kata ya di dalam teks sastra tersebut. Selanjutnya penggunaan kalimat deskriptif dan naratif. Jadi menjelaskan kisah di dalam teks sastra. Yang keempat, penggunaan kata keterangan. Ada yang tahu contohnya? Ya, menerangkan tempat, waktu, suasana. Nah, ini sudah disediakan contoh teks sastra. Siapa yang mau baca bagian pertama? Oke, ini Sesuai peraturan, judulnya yaitu adalah sepasang sandal di masjid. Yang satu adalah abstrak atau gambaran awal cerita. Ceritanya adalah di sebuah desa kecil ada seorang anak bernama Fadil yang tinggal bersama ibunya. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tetapi Fadil selalu diajarkan oleh ibunya untuk jujur dan bertanggung jawab. jadi untuk di bagian pertama, paragraf pertama, di sini termasuk dalam struktur abstrak atau gambaran dari awal cerita. Untuk selanjutnya, siapa yang membaca? Oke, yang lain? Oke. Yang kedua yaitu orientasi atau pengenalan tokoh, latar dan suasana. Fadil adalah anak berusia 12 tahun yang rajin pergi ke masjid untuk sholat berjamaah setiap sore setelah pulang sekolah. Ia membantu ibunya menjual kue di depan rumah. Ia selalu mengingat pesan ibunya, jadilah anak yang jujur nak, karena kejujuran adalah amanah Allah. Suatu hari saat sholat maghrib di masjid, Fadil melihat sepasang sandal baru yang bagus di depannya. Sandalnya sendiri sudah sangat rusak dan hampir putus. Dia pun tergoda untuk menukar sandalnya dengan sandal yang lebih bagus itu. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Jadi di yang kedua ini
permasalahan itu muncul dalam cerita. Permasalahannya di bagian mana? Fadil hatinya mulai goyah, ingin mengambil sandal tersebut. Kenapa bisa disebut permasalahan? Karena dia dipasangkan oleh ibunya untuk selalu bersikap jujur. Oke, so ada benar lain? Iya, udah disertai juga hadis riwayat Muslim. Jadi barang siapa yang mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa dosa. Tapi di bagian klimaksnya atau permasalahannya itu di bagian ini ya. Apa salahnya aku mengambil silaturahmi? Oh, aku juga butuh. Nah, tapi saat kita mengambil silaturahmi yang teringat dengan kondisi yang Oke. Yang keempat, resolusi. Yang keempat adalah resolusi atau penyelesaian konflik. Dalam perjalanan pulang, Fadil merasa buruk. Ketika tiba di rumah, ibunya bertanya, mengapa ia terlihat terpuruk. Fadil pun menceritakan kejadian di masjid. Sambil tersenyum, ibunya mengusap kepala Fadil. Nak, Allah melihat perbuatan baikmu. Jangan pernah takut miskin karena kejujuranmu. Justru dengan kejujuran, Allah akan membuka rezeki yang akan lebih besar. Keesokan harinya, seorang jamaah masjid yang melihat kondisi sedang Fadil datang ke rumahnya dan memberikan sepasang sandal baru untuknya. Fadil terharu. Ia pun semakin yakin bahwa Allah selalu membalas perbuatan baik seseorang. Oke. Resolusi atau penyelesaian konflik di bagian mana? Aku akan menyelesaikan permasalahannya ya. yang lebih besar. Oke, tempat lain? Kalau dalam perjalanan Fadil merasakan juga ketika dari rumah. Yang lain? Seseorang jemaah masjid melihat kondisi sandal Fadil. Datang ke rumahnya dengan sepasang sandal baru untuk Fadil. Ya, jadi di bagian ini penyelesaian konfliknya ya. Kok Fadil merasa lega? Harusnya Fadil merasa terbunuh loh. Lega Fadil kan dari KW sendal. Dari mana? Dari Buso. Aku kan bahasanya. Yang terhindar dari Buso. Iya, bahasanya Fadil merasa terbelung. Karena saya harus bawa aja nih, beda aku pegang sih ada. Bisa ada. Jadi penyelesaian konfliknya yang pertama tadi Fadil merasa lega karena terhindar dari perbuatan yang bisa menimbulkan dosa tadi ya. Selanjutnya Fadil menceritakan kejadian yang dia alami di masjid. Ada ibunya. Ya, kepada ibunya. Lalu ibunya memberikan nasihat kepada Fadil. Ini ya. Nah, Allah melihat perbuatan baikmu, jangan pernah takut miskin karena kejujuran. Justru dengan kejujuran, Allah akan membuka rezeki yang lebih besar.
sudah ada petunjuk kerjanya dan ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Oke, Soal kerja, Bu. apa? Esai ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan ini dan nanti bisa kalian buku ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Enggak ada bentar. Kayaknya sakit. Saya hari sandok. Oke, dikerjakan dengan jujur dan tidak boleh saling contek ya. Oke, Bu. Waktunya 10 menit ya. Ada yang perlu ditanyakan dari soalnya? Udah jelas ya? Iya.
Iya, Bu. Apa lagi? Sudah kita mau. Oke, karena sudah semua dikumpul ya. Ini bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, baik, Bu. Nah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat belajar hari ini? Mulai pertama. Oke. Kalau menurut Nabila, dari cerita yang bisa disimpulkan dari cerita tadi yang bisa disimpulkan buat pesan moralnya, apapun keadaan kita